Clifford mengatakan pada saat konferensi pers pertama dia bahwa dia akan bermain dengan formasi 4-3-3. Oke, Itu artinya berbeda dengan formasi Sintayong yang biasa bermain dengan 3-4-3. ya. Gus, Ketua Umum PSSI bilang 3 pemain naturalisasi baru sudah didaftarkan. Iya. Bagaimana Anda lihat potensi 3 pemain baru ini? Apakah sudah bisa mengisi skuad inti atau uh, Patrick Kluivert nggak mau ngambil risiko dulu untuk pertandingan melawan Australia nanti? Iya, bukan tanpa alasan kalau tiga Hmm. pemain ini dalam tanda petik dikebut ya prosesnya ya. Itu bukan Oke. tanpa alasan. Pasti ada alasannya. Saya pikir kita semua sudah pernah mendengar Kluivert mengatakan pada saat konferensi pers pertama dia bahwa dia akan bermain dengan formasi 4-3-3. Oke. Itu artinya berbeda dengan formasi Sintayong yang biasa bermain dengan 3-4-3. Nah, salah satu konsekuensi kalau bermain dengan 4-3-3 di lini pertahanan itu aman. Karena Hmm. pemain seperti Miss Hilher, Jai Ijes, Kevin Dix, Verdong itu di klubnya main 4-3-3. Jadi aman. Hmm. Lini pertahanan berubah dari 3 jadi 4 tuh aman. Ya. Yang jadi masalah mungkin di tengah, sedikit sedikit masalah sebetulnya. Hmm. Karena kalau kita bermain dengan 3-4-3, kita cukup punya dua gelandang tengah. Dua gelandang lain adalah back sayap. Ya. Tapi kalau 4-3-3, maka kita pakai tiga gelandang. Satu Oke. holding midfielder, pemain jangkar, dua Hmm. gelandang serang. Nah, Oke. jadi dua gelandang serang itu kita sudah punya Ivar Jenner, sudah punya Tom Hai, ada Marcelino juga. Tapi gelandang jangkarnya tidak ada. Hmm. Yang karakternya murni seorang defensive midfielder itu nggak ada selama ini. Makanya Joey Pelupesi itu kan agak dikebut prosesnya. Karena dia Oke. inilah calon pemain yang mengisi posisi defensive midfielder. Kalau di Benar-benar depan murni mungkin defensive tergantung. midfielder ya. Betul. Ya. Nah, ini yang prosesnya akhirnya dikebut. Eh, jadi kalau memang nanti melawan Australia, ada baiknya berarti kalau Joey ini menduduki posisi inti karena dia punya posisi jangkar gitu, kurang lebih. Menurut Anda, Bungkus? Iya, kalau Kluivert konsisten dengan ucapannya bahwa dia akan bermain 4-3-3, maka dia butuh gelandang bertahan dan Oke. itu posisinya Joy Pelupesi. Tapi kalau dia memilih langkah yang lebih pragmatis, dia mempertahankan 3-4-3, itu Mhm. juga mungkin karena kita punya pemain belakang kan banyak tuh di Ya, belakang. Ada ya. Jordi Amat, ada Justin Hubner, ada Miss Silver, ada Jai Ijes, ada Rizky Ridho. Maka tidak ada perubahan. Mungkin Joy Pelupesi akan bermain dari bench. Jadi tergantung Kluivert berani mengubah jadi 4-3-3 atau tetap bertahan 3-4-3. Tapi menurut saya juga analisis Anda ini sangat tepat karena selama ini di bawah kepelatihan pelatih yang terdahulu Coach Sintayong tidak ada Iya, yang menjembatani antara lini depan dan lini belakang untuk bisa sama-sama merebut bola di tengah. Nah, posisi jangkar inilah yang nanti akan diperankan oleh Joey, kurang lebih begitu ya. iya, betul. Kadang-kadang memang Nathan Chuaon dimainkan di situ gitu ya. Ya. Tapi Nathan itu bukan seorang defensive midfielder murni, dia seorang back Hmm. kiri. Ya. Makanya Sintayong tuh sekuatnya salah satu titik lemahnya itu nggak punya defensive midfielder yang murni. Oke. Ivar bukan, Tom Hai bukan, Ricky Kambuaya juga bukan. Oke, itu defensive midfielder. Tapi ada juga nama Emil Audero Mulyadi yang kita tahu punya statistik mentereng Iya. di Liga Italia baik di Serie A maupun di Serie B. Sekarang kan di Palermo ya di Serie B, tapi sebelumnya dia bermain di Juventus, bermain di Inter Milan, di Sampdoria begitu. Jika di head to head kan dengan Martin Paes yang selama ini juga di timnas Indonesia tidak buruk-buruk juga sebenarnya Iya. performanya. Bagaimana kira-kira, Bungkus? Jadi ini sangat tergantung kepada pendekatan subjektif dari pelatih ya. Sekarang pelatih Oke. kipernya kan baru, pelatih utamanya juga baru. Kalau pelatihnya masih yang lama, Sintayong, pelatih kipernya masih yang lama, mungkin Emil harus nunggu di bangku cadangan. Oke. Karena pelatih agak riskan mengganti kiper kalau tidak kondisinya darurat. Misalnya kipernya cedera atau kipernya Hmm. nggak bisa dimainkan karena Hmm. akumulasi, itu jarang ganti kiper. Tapi sekarang kan pelatihnya baru, pelatih kiper baru, pelatih utama juga baru, Oke. maka persepsi dia tentang kemampuan pas dan kemampuan Emil Audero itu masih sama-sama, itu masih 50-50. Buat mereka, dua-duanya sama bagusnya, tinggal soal keputusan mana yang lebih siap dimainkan, Oke. mana yang mereka lebih confidence. Jadi menurut saya yang paling tidak aman dalam tanda petik ya pemain starter yaitu Martin Paes. Iya, iya, iya. Ini meskipun tadi kata Bungkus, ini subjektivitas pelatih sebenarnya ya. Bagaimana melihat ya mana yang lebih apa ya, lebih siap begitu kalau kalau dimainkan melawan Australia nanti. Iya, Tapi kalau dengan situasi seperti sekarang, ini baru ke Australia kalau nggak salah 17 Maret nanti. Itu artinya hanya iya. 3 hari. Mereka berkumpul dan latihan bersama menjelang pertandingan. Ini sebenarnya untuk posisi kiper lebih lebih cocok untuk yang dimainkan sudden play itu yang mana?
Iya, ini hambatan terbesar timnas kali ini memang waktu ya. Hmm. Dengan jumlah latihan mungkin hanya sempat 2 kali berlatih mereka Ya, latihan bersama di Australia nanti. Itu memang akan sangat sulit sebetulnya bagi pelatih untuk membuat penilaian ya. Ini jadi soal balik lagi soal subjektivitas, soal keyakinan siapa yang paling ya. pas. Karena waktu Oke. latihannya cuma 2 kali mungkin dan itu pun kebersamaannya dua hari sebelum pertandingan. Karena sebagian pemain akan datang tanggal 17, tanggal 15 masih bermain. Jadi mungkin akan datang tanggal 17 siang atau sore. Nah, itu persoalan terbesar yang dihadapi oleh pelatih yang membuat mereka mungkin ya Ya, tidak akan gegabah membuat perubahan yang terlalu besar karena itu oke. risikonya besar. Oke. Satu lagi kalau begitu kita beranjak ke posisi back kiri di mana di situ ada pemain naturalisasi baru juga yang bernama Dean James. Di sisi yang sama di posisi yang sama ada nama Calvin Verdong yang juga punya statistik bagus di timnas lah sejauh ini. Bagaimana nih bungkus analisisnya? Jangan lupa di sana masih ada Sen Patinama, Itu masih dia. ada Justin nama Patinama dua juga. Pratama Pratama Arhan, Nathan Iya. Chuaon. Jadi memang itu salah satu posisi yang mungkin nanti akan ada pemangkasan ya. Tidak mungkin posisi itu dimainkan oleh 5 orang. Hmm. Depan juga mungkin akan ada pemangkasan. Tapi dengan absennya Egy, mungkin depan itu ada kemungkinan Hmm. pemangkasannya potensinya berkurang. Tapi back kiri jelas akan ada pemangkasan. Nah, menurut saya James itu karakter bermainnya kurang lebih sama seperti Verdong. Jadi dua-duanya Oke. bisa saling bergantian. Boleh jadi Verdong didorong untuk lebih ke depan ya, James yang main di belakangnya, atau sebaliknya James yang lebih ke depan. Tapi kalau menurut saya melawan Australia ini kan kita sangat mungkin bermain lebih lebih defensif ya, Ya. lebih menunggu, tidak akan seofensif kalau main di Jakarta. Hmm. Karena itu mungkin salah satu di antara mereka yang akan bermain, tidak mungkin dua-duanya. Di Oke. depan lebih dimainkan pemain yang berkarakter lebih seimbang menyerang dan bertahannya. Boleh jadi Hmm. misalnya Ragnar, boleh jadi Ya. misalnya pemain yang lain lah, Rafael Strike juga mungkin, atau Oke. siapapun. Oke. Nah, tadi sempat disinggung juga nih sama Bungkus. Ngomong-ngomong soal Ragnar Oratmangun, katanya juga diragukan akan tampil. Kabar terakhir gimana sih, Bung? Iya, memang kondisinya tidak terlalu bagus ya, terutama Hmm. karena memang secara keseluruhan dia itu di klubnya kan menit bermainnya tidak sebanyak pemain-pemain yang lain. Nah, Oke. ini juga pertanyaan bagi Kluivert. Ragnar ini kan termasuk pemain reguler di zamannya Sintayong ya. Ya, betul. Sementara Kluivert ini pendekatannya kan kalau pemain itu main di tim nasional, di klub pun harus main supaya match fitness-nya itu Oke. terjaga, bukan sekedar bugar aja, tapi Oke. match fitness, bugar secara permainan. Itu kan berbeda dengan Oke. bugar hasil latihan. Nah, itu yang mungkin menjadi salah satu alasan kalau Ragnar itu nanti tidak jadi starter, argumennya pasti karena itu. Oke. Terakhir sedikit saja singkat. Untuk Ole Romani, ini kan akan menjadi panggung pertamanya dia di timnas Indonesia. Kira-kira Kluivert punya kans untuk memainkan Ole Romani? Keuntungannya dia ini kan bisa dibilang striker murni satu-satunya. Yang Ya. lain itu tidak ada yang betul-betul striker murni. Hmm. Jadi peluang dia dimainkan tuh lebih besar dibanding Oke. semua pemain baru yang lain. Ini yang justru Ole yang punya peluang paling besar ya, Bungkus ya. Iya, betul. Dimainkan jadi starter melawan Australia nanti. Menarik. Kita akan terus tunggu. Mudah-mudahan persiapan 3 hari ini menjadi persiapan yang optimal untuk melawan Amin, Australia amin. yang sudah bertahun-tahun bersama ya dibandingkan Iya. skuad-skuad yang kita susun sekarang berkumpul dengan hanya waktu 3 hari. Baik, terima kasih Bung Gusnaini. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.